Cek 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 satu dua. Sautu tajribah. Ustazah Laila, apakah sudah ada di sini? Gus Fahmi. Siap-siap tuh. Nah, antum mana? Untuk Ustadz Fahru Razi menyusul ya teman-teman, karena masih ada rapat. Apakah suara anak jelas? Sautit wadih. Santai dulu ya teman-teman. Jadi jika teman-teman antum yang masih belum bergabung, diharap untuk bergabung karena sebentar lagi seminar akan segera dimulai. Sambil musik dulu. Scuttle, any idea what this is? Oh, humans use these to style their hair. Disney's The Little Mermaid, only in cinemas.
Karena gue nggak ada. Ganti dulu, Cok. Dia nggak jadi ngomong kayak gini. Cepet ganti. Cek sudut tajribah. Ustaz Ali suaranya jelas? Jelas, Gus. Jelas, Gus. Hakon. Naam. Nah, صوتكم واضح جدا. بكل شكر جزيل أفضله لحماستك. Baik. Teman-teman, untuk teman-teman yang masih belum gabung, segera gabung ya teman-teman. Karena ini akan segera dimulai. Baik, li Ustadzana Al-Ustadzah Laila Qadariyah, silakan untuk mulai Ustadzah. Bisa dimulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyukum tahiyatan islamiyah, tahiyatan mubarakah, tahiyatan hararah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bidayatan, ya bina nashkurullahu azza wa jal hatta nastati an nuwajih wa najtami bi'alaqatil ilmi awanan mubarakan. Disampaikan kalimat syukur yang tak terhingga atas kehadiran para penyaji di tengah-tengah kami dalam merealisasikan seminar Bahasa Arab Nasional yang diselenggarakan oleh Nahla Academy. Sahibul Afadil Al-Ustadz Fahru Razi Al-Majistir, Al-Ustadz Fahmi Al-Anwan, wa hunaka Al-Ustadz Muhammad Ali Maulidi matta'allahu hayatahum wa aktsara fi amsalihim. Amin. Wala ansa aidan para peserta seminar yang telah hadir meluangkan waktu dalam menyelami ilmu rahimakumullahu jami'an. Ayyuhal mustami'un al-kiram, nafsi bimuqaddimatil baramij fi hadzal yaum naqra' lakum silsilatal baramij allati satakum fi hadzal yaum al-mubarak. Rangkaian acara yang pertama yakni pembukaan wal faqratus tsaniyah qira'atu ma tayassaru minal Qur'anil Karim, dan acara yang ketiga merupakan acara inti yakni seminar Bahasa Arab Nasional Nahla Academy. Wal akhira wa hiya al-ihtitam. Ihwatil a'izzah, hayya bina nantakil ila faqratil ula ala wa hiya al-iftitah. Hayya bina naftah hadza al-barnamij bi qiraati Ummul Quran. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Rabbal Alamin. Asa ayyakunkan oleh Al-Ah Muhammad Samsuri wa ilaihi faltatafaddal mashkura. Afwan ya Ustazah, mungkin Samsuri Al-Qari lil-Qur'anil Karim al-mushkilah lis-sabaqah Oke. al-mushkilah bis-sabaqah Oh, mubasharatan istimrar. syaratan istighfar. Sip, beralih pada acara selanjutnya, yakni acara inti Seminar Bahasa Arab Nasional, yang mana dalam hal ini akan dipandu oleh Ustadz Muhammad Ali Maulidi selaku founder Nahla Academy. Ufawwidul waqta iya faltatafaddal mashkura. طيب الرحيم أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. طيب أولا نخص بذكر والتعظيم إلى المحاضر المتكلم في هذه الندوة الوطنية على مستوى إندونيسيا وطنية الأستاذ فهر الرازي الماجستير وكذلك gus Fahmi كالمحاضر في هذه الندوة وجميع الحاضرين والحاضرات المشتركين والمشتركات في هذا الوقت المبارك أسعدكم الله جميعا. Qabailama nahnu an nastamiru hadhihi an-nadwah ayyuhal ikhwah. Yang pertama, mari kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini alhamdulillah Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita diberi kesempatan untuk berkumpul bermuajah walaupun biwasilati internet atau biwasilati Zoom. Ini kita alhamdulillah banget. Ini rahmat Allah dan juga keberkahan pagi hari ini ya teman-teman. Salim ila nabiyina al-Mustafa Muhammad sallallahu ila nur nu'ammik min bi at-tana طيب هل صوت الواضح؟ طيب syukran. Jadi sekarang karena tadi ada afwan jaringan. Baik, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Ali Maulidi selaku moderator akan memimpin jalannya seminar nasional. Masya Allah ya teman-teman, kita kedatangan pemateri yang sangat-sangat luar biasa karena beliau dan sangat memahami bahasa Arab, bagaimana tentang bahasa Arab di persaingan bahasa dunia ini. Tapi ya teman-teman, sebelumnya untuk pemateri kali ini itu pemateri pertama
Gus Fahmi Alwan, nanti akan disusul oleh Al-Ustadz Faurozi Al-Magistir MPD, jadi sebagai pemateri kedua. Seperti itu. Jadi jika antum nanti ada pertanyaan, jadi isma'u jayidan ala hadhihi nadwa ala mustawa Indonesia wataniyah. Jadi antum simak baik-baik, terus ditadabburin, terus dipikirkan apa yang ingin tanyakan. Apa yang sudah dijelaskan oleh pemateri, jadi antum bisa menanyakan hal ini. Di Nahla Academy ini teman-teman, ya syabab, ya ahbab rahimakumullah. Jadi ini diselenggarakan oleh Nahla Academy. Jadi sebuah lembaga kursus untuk menyediakan wadah antum belajar bahasa Arab seperti itu. Jadi ini tempat untuk belajar bahasa Arab seperti itu. Makanya kami menghadirkan para pemateri yang sangat luar biasa, mutakhassisin fi ta'allumil lughatil arabiyyah. Jadi memang fokusnya, terkisnya itu ke bahasa Arab. Baik, saya akan membacakan biodata dari Al-Ustadz Fahmi Alwan. Jadi biar antum mengetahui Ustadz Fahmi Alwan itu, Gus Fahmi itu dari mana ya gitu. Seperti itu ya teman-teman. Dan juga dari prestasi-prestasinya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Beliau nama lengkapnya itu Ahmad Fahmi Alwan. Pak Ahmad Fahmi Alwan. Dan juga sekarang beliau menempuh pendidikan di Universitas Negeri Malang. Dan juga beliau sebagai founder di El-Kafa Center. Seperti itu. Dan juga beliau sebagai debater nasional, pendebat nasional, yang memang gimana caranya berdebat, step-stepnya berdebat, dan juga beliau memang Masya Allah di bahasa Arab ini sudah tidak bisa diragukan lagi ya teman-teman. Kemudian untuk asal ya, beliau dari Pamekasan, Madura, dari Pamekasan, Madura. Kemudian jenjang pendidikan untuk sekarang mahasiswa di Universitas Negeri Malang, untuk MI-nya itu di Islamia 1 Telanakan Pamekasan, MTS Darul Ulum Banyuanyar, di SMA Al-Isbatiyah Banyuanyar, dan sekarang mahasiswa di Malang, Universitas Negeri Malang. Taib, untuk Al-Ustadz Farul Rozi, ini nanti menyusul ya teman-teman setelah Gus Fahmi menerangkan tentang tema kita kali ini. Untuk Al-Ustadz Farul Rozi Al-Magistir, nama lengkapnya Fahrul Razi MPD, asal dari Sumeneb, Madura, dan juga beliau sebagai founder di Manabir di Universitas Negeri Malang. Jadi para Razi. Untuk domisili sekarang ada di Perumahan Bumi Ayu di Malang. Beliau untuk riwayat pendidikannya itu SD Gulu-Gulu Sumeneb, SMP MTS 1 Anokoya, SMA Anokoya Sumeneb, dan S1 di Universitas Negeri Malang, bidang atau prodi beliau di pendidikan bahasa Arab. Untuk S2-nya beliau sudah selesai, S2-nya sama, tetap di Universitas Negeri Malang, prodinya keguruan bahasa Arab. Dan juga beliau sebagai debater ASEAN. Masya Allah, sudah tidak bisa diragukan lagi ya teman-teman, untuk pemateri-pemateri kita pada kesempatan kali ini di seminar nasional yang diselenggarakan oleh Nahla Academy. Taib, alan kepada Gus Fahmi Alwan, waktu dan tempat kami persilahkan seluas-luasnya untuk Gus Fahmi Alwan menerangkan urgensi bahasa Arab di tengah persaingan bahasa dunia. Jadi tema kita saat ini urgensi bahasa Arab di tengah persaingan bahasa dunia. Taib, ila Gus Fahmi wa ilaih falyatafaddal mamlu'an birrahman.
ننتظر يا أحباب يا شباب يا شبابة. Nanti kita nunggu Gus Fahminya. Untuk teman-teman ya yang nggak on cam ya teman-teman, on cam. Karena di sini di record. Nanti akan kami letakkan di YouTube. Nanti ada YouTube-nya Nahla Academy, nanti kami cantumkan. Kemudian di TikTok-nya Nahla Academy, ada di IG-nya Nahla Academy juga ada. Ya teman-teman. Izin record juga untuk Al-Ustadz Muhammad Aldi. Mau masukkan di TikTok juga. Boleh nggak? Toyib, la basa. La alaik. Agak apa Tiket aja. Nanti taruh di Thank you. Academy. Gak apa-apa. Tafadhol. Yang masih belum on cam ya teman-teman. Nanti kalau ada yang aktif on cam-nya nggak putus-putus, mati hidup. Dan yang paling aktif nanti dari kami akan kasih hadiah khusus. Tak japri nanti wes. Yang belum on cam ya teman-teman. On cam. Gak usah malu-malu, kita sama-sama belajar kok. Di sini kita sama-sama belajar. Hal suatu wade Gus Fahmi. Ustadz, suara saya jelas di situ, Ustadz. Karena di sini kayaknya putus-putus. Hal sauti wadah. Tayyib wadah. Kalau ada suara yang putus-putus kasih tahu Ustadz. Soalnya di sini jaringannya kurang stabil, Ustadz. Tapi sementara ini bagus, Ustadz, suara saya. Bagus, Ustadz. Bagus. Naam. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna min fadli hadzal islam 'ala al-bashariyah an ja'aha biminhaji qawimin syamilin fi tarbiyatin nufus wa tansyiati ajyali wa syubban wa takwinil umam wa bina'il hadarati was thaqafat wa irsyadi qawaidil majdiyya wal madaniyya wa madaka illa li tahwilil insaniyya at-ta'iha min dhulumati syirki wal juhala wal fawda wad dalal ila nuri tauhid wal ilm wal istiqrar. Ala isri dhalik kana yanbaghi alaina an nuqaddim bi khayatihi tabaraka wa ta'ala min haitsu kana la yazal ay yu'tina al-qudrah wal istita'ah min an natamakkana min al-ijtima'i fi hadhihi al-munasabati at-tayyibah li ajli an-nadwa al-wataniyah fi Nahla Academy ala al-mawdu' ahammiyah lugha al-arabiyyah fi tanafus al-lughati al-alamiyyah. Tayyib ayyuhal ikhwah sadakumullah jami'an. Atakallam amamakum jami'an bil lughatil Indonesia kay tashilan li wa tafhiman lakum. Ukar lakum maratan ukhra atakallam amamakum jami'an bil lughatil Indonesia kay tashilan li wa tafhiman lakum. Tayyib, ukar lakum soal ila Ustaz Aldi, hal sauti wadih hatta al-an? Sautukum wadih. Hakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman, as'adakumullah jami'an. Mengenai seminar kali ini, Ustaz Fakhrul Razi, pemateri kedua, beliau guru saya di Universitas Negeri Malang. Masya Allah, beliau dalam pembahasan urgensi bahasa Arab dalam persaingan bahasa dunia. Dan memang semua mutanazir, haqiya minal mutanazir
mutanadirin min Jami'ah Malang Al-Islamiyah Al-Hukumiyah wa hakhiyah min al-mutanadirin min Jami'ah Unisma wa ila ghairi dzalika min jami'il mutanadirin yata'allamuna ila Ustaz Fahr Razi li'anna Ustaz Fahr Razi Ustadzul Mutanazir hakadha muallimul mutanazir hakadha. Jadi Ustaz Fahr Razi itu guru debater, teman-teman. Oke, teman-teman, as'adakumullah jami'an. Untuk pembahasan kali ini, saya ingin lebih membahas tentang persaingan bahasa dunia dan juga memotivasi antum supaya antum semua di sini semangat dalam belajar bahasa Arab dan antum semua ingin lancar bahasa Arab dan antum semua ingin menguasai bahasa Arab untuk apa? Untuk memahami an-nusus al-islamiyah, untuk bisa membaca kitab Turasiyah, untuk bisa memahami shalawatul khamas, untuk bisa memahami doa, untuk bisa memahami adzikir, dan untuk komunikasi antar negara. Bisa jadi antum nanti jadi kedubes antar negara, baina Syarqil Wusta wa kadzalikal Indonesia, duta kedubes Timur Tengah dan Indonesia. Bisa jadi antum menjadi dosen, bisa jadi antum jadi ustaz fil madaris wa ma ila ghairi dzalika. Idzan hadhil fursah urid an usyajji'akum, urid an ukawwinakum tarkizan fi ta'allumi lughatil arabiyyati khassah. Taib, teman-teman, as'adakumullah jami'an, mengenai tentang urgensi bahasa Arab dalam persaingan bahasa dunia. La yakhfa alaina wa la syakka alaina, tidak diragukan lagi bagi kita semua bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa surga. Naam, lughatul jannah. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an, lughatul Qur'an. Bahasa Arab adalah bahasa kita, lughatuna. Jadi jangan ada yang bilang di sini bahasa Arab adalah bahasa asing. Ukarir lakum marratan ukhra, jangan bilang bahasa Arab itu adalah bahasa asing. Bahasa Arab itu adalah bahasa kita, bukan bahasa asing. Jika antum bilang bahasa Inggris adalah bahasa asing, ala rohatikum. Jika antum bilang bahwasanya lughatus sinniyah, bahasa Mandarin itu adalah bahasa asing, ala rohatikum, bari lakum, hurriyah lakum. Jika antum bilang lughatul Faransa, lughatul ajnabiyah, ala rohatikum, ala farhatikum. Tapi ketika antum bilang bahasa Arab adalah bahasa asing, akhtatum fi kalamikum bi anna lughatal arabiyyah laisa lughatal ajnabiyyah bal lughah al arabiyyah hiya lughatuna laisa lughah al ajnabiyyah. Ukar lakum maratan ukhra, lughatul arabiyyah laisa lughah al ajnabiyyah bal lughatul arabiyyah lughatuna lughatul islamiyah. Nahnu minal muslimin la budda lana an nata'allam lughatal arabiyyah bi anna lughatal arabiyyah ukarrib lughatuna. Kenapa saya menekankan kepada antum semua bahwasanya bahasa Arab ini bukan bahasa asing? Bahasa Arab ini adalah bahasa kita. Karena memang bahasa Arab ini adalah bahasa kaum muslimin. Bahasa orang-orang Islam. Yang hadir di sini saya yakin Islam semua. Masa ada yang bukan Islam? Gak percaya saya. Oke ya. Jadi jika antum belajar bahasa Arab, kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ta'allamul arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Apa kata Sayyidina Umar, Amirul Mukminin? Belajarlah bahasa Arab, maka kalian akan menguasai setengah dari agama kalian. Ketika kalian beragama Islam, kalian akan menguasai ilmu-ilmu agama Islam jika kalian menguasai bahasa Arab. Kata Sayyidina Umar, ta'allamul arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Kalian akan menguasai separuh dari agama kalian. Kenapa Sayyidina Umar bilang seperti itu? Dikarenakan ketika saya teks-teks an-nusus al-islamiyah, teks-teks Islam. Yang kedua, al-kutub at-turasiyah, teks-teks kitab kuning. Seperti itu. Kita bisa baca kitab kuning. Dan juga kita bisa komunikasi langsung antar negara Timur Tengah. Seperti itu. Kenapa? Dengan seperti itu kita bisa menguasai agama kita dikarenakan sumber mambaul ilm, sumber ilmu Islam itu dari al-kutub at-turasiyah. Siapa yang bilang sumber-sumber ilmu-ilmu Islam itu di luar situ? Ya, jadi sumber ilmu Islam entah tauhid, fikih, akhlak, wa ma ila ghairi dzalika minal kutub at-turasiyah. Seperti itu. Jadi antum bisa paham fikih gara-gara antum tahu bahasa Arab, seperti itu. Antum bisa paham Safinatun Najah, antum bisa paham ilmu alat nahwu, sarraf, jurmiyah wa kadzalika kailani
wa kadzalika sulamut tawfiq fi ulumit tasawuf wa kadzalika fi ulumil fiqh wa kadzalika antum tastati'un, kalian bisa menguasai ilmu-ilmu ta'limul muta'allim dan sebagainya dari ilmu-ilmu Islam jika kalian menguasai bahasa Arab. Ingat teman-teman, ta'allamul arabiyyah bi annal arabiyyah miftahun buka kunci ilmu Islam, seperti itu. Oke teman-teman, as'adakumullah jami'an. Sekarang tidak diragukan lagi bahwasanya bahasa Arab itu adalah bahasa kita. Jangan bilang bahasa Arab itu bahasa asing. Bilanglah bahasa Arab itu adalah bahasa kita. Oke, lanjut. Di dalam persaingan bahasa dunia, memang sekarang telah muncul bahasa-bahasa yang sangat populer dan tidak asing lagi di telinga kita dengan ilmu hukumnya, dengan menguasai hukum-hukum negara, seperti itu. Muncullah bahasa yang populer. Apa sekarang? Bahasa Perancis. Bahkan bahasa Perancis itu sudah diletakkan di mata kuliah yang ada di Mesir. Ya, seperti itu. Bahasa Perancis dengan bahasa hukum. Dan juga kita tidak usah takjub lagi dengan bahasa Inggris, bahasa internasional, yang mana semua orang-orang di dunia ini jika ingin komunikasi, jika ingin paham satu sama lain menggunakan bahasa Inggris. Oke. Dan juga ada bahasa Mandarin yang telah muncul lagi di permukaan. Dan bahasa Mandarin menduduki peringkat kedua setelah bahasa Inggris. Yang ketiga itu ada bahasa Perancis, yang keempat itu adalah bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab ada di urutan keempat? Kenapa bahasa Arab itu tidak ada di urutan kedua setelah bahasa Inggris, atau tidak ada di urutan? Kalau ada yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Kenapa bahasa Arab itu ada di urutan kedua atau ketiga atau keempat? Kenapa nggak ada di urutan pertama gitu? Kenapa nggak lebih tinggi daripada bahasa Inggris? Kenapa bahasa Arab itu ada di urutan keempat? Kalah sama bahasa Mandarin, kalah sama bahasa Perancis. Ayo, buka mikrofon. Siapa yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Hadiahnya itu insya Allah bermanfaat untuk antum fid dunia wal akhirah. Ayo. Oke teman-teman. Ada yang bisa jawab, buka mikrofon. Kenapa bahasa Arab ada di urutan keempat? Kenapa teman-teman? Ana Ustaz. Oke, atas nama siapa? Atas nama siapa? Indri. Indri, tafaddal. Indri Surabaya. Tafaddal Indri. Tafaddal. Kan mencapai Kenapa? ya. Kalau misalnya salah kan, kalau menurut saya itu kenapa nggak ada di urutan pertama, karena dari tergelirnya zaman ya mungkin udah akhir zaman, jadi bahasa Arab itu mulai asing, jadi seakan-akan tidak diajarkan kepada yang sejak dini. Oke, syukran jazilan bi alfi syukri ila ukhti Indri min Surabaya. Arek-arek Surabaya. Oke. Jadi dikarenakan seiring berjalannya waktu, seiring berkembangnya zaman, bahasa Arab mulai turun peringkat dari peringkat atas, anggap aja seperti itu, sehingga sekarang menjadi peringkat keempat seperti itu teman-teman. Untuk informasi terbaru saya kurang tahu apakah ada di peringkat ke-6 atau ada di peringkat ke-7, saya kurang tahu teman-teman untuk bahasa internasional, tapi bahasa Arab telah disahkan oleh PBB menjadi bahasa internasional untuk komunikasi orang-orang di dunia seperti itu teman-teman. Oke, tapi untuk dari segi pemeringkatan dan penggunaan bahasa orang-orang yang ada di dunia, maka bahasa Arab itu ada di urutan keempat teman-teman, setelah bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Perancis. Setelah itu bahasa Arab teman-teman, seperti itu. Untuk kabar terbaru silakan bisa cari teman-teman. Apakah sekarang ada di urutan ke-8 atau makin turun atau makin naik? Nah, la arif bidzalika. Oke, saya menanggapi jawaban dari Indri. Teman-teman as'adakumullah jami'an. Jangan khawatir, la tahzan. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Allah selalu bersama kita. Allah selalu bersama orang-orang Islam, apalagi dalam melindungi bahasanya orang Islam. Teman-teman, internet bahasa Arab itu ada di urutan keempat, dan dari segi pengguna memang lebih banyak bahasa Inggris, bahasa Mandarin daripada bahasa Arab. Tapi antum jangan khawatir teman-teman, ya. Dan setelah ada penelitian dari para asatid al-kubara al-masyhura, meskipun bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Perancis itu ada di urutan ke atas, itu hanya dari segi pemeringkatan.
Tapi kalau dari segi cepat tersebar, intisar fintisyaril lughah seperti itu, maka bahasa Arab itu menjadi bahasa pertama yang paling cepat penyebarannya. Ukar lakum maratan ukhra, meskipun bahasa Inggris dan bahasa Prancis dan bahasa Mandarin dan bahasa-bahasa yang lain itu memang masyhur sekarang dan memang menduduki peringkat paling atas, tapi teman-teman, dari segi penyebarannya bahasa Arab menduduki peringkat pertama dari segi penyebaran tercepat di dunia. Seperti itu. Jangan kita contohkan ke luar negara. Saya kasih contoh di Indonesia saja. Antum tahu Pare Kediri? Antum tahu Pare? Tempat belajar bahasa, pusat bahasa, semua bahasa ada di situ. Masa gak ada yang tahu Pare? Tahu semuanya ya. Oke. Pare Kediri itu memang pusat tempat belajar bahasa. Di sana ada bahasa Turki, di sana ada belajar bahasa Mandarin, di sana ada belajar bahasa Inggris, di sana ada belajar bahasa Prancis, ada. Di sana ada belajar bahasa Arab dan lain sebagainya. Memang kursus bahasa Arab itu ada sekitar, teman-teman. Ukar lakum maratan ukhra, kursusan bahasa Inggris di sana ada krisis dan lain sebagainya. Banyak banget kursusan bahasa Inggris. Tapi seiring berjalannya waktu, teman-teman ya, ukar lakum maratan ukhra, seiring berjalannya waktu, maka kursusan bahasa Inggris itu banyak yang gulung tikar sekarang, teman-teman. Ya. Apakah itu persaingan antar kursus atau memang bahasa Inggrisnya menurun? Saya kurang tahu. Seperti itu. Dan kursusan bahasa Arab yang asalnya 1-2 kursusan itu sekarang menjadi 7 lembaga. Yang berjalannya waktu, kursusan bahasa Arab semakin bertambah dan terus bertambah. Dan semua anggota-anggota di setiap kursus itu full, teman-teman ya. Ini menandakan dan menunjukkan bahwasanya memang bahasa Arab dari tahun ke tahun itu mulai berkembang, teman-teman. Seperti itu. Dari tahun, suara saya jelas, Ustaz? Oke, dari tahun ke tahun itu mulai berkembang, teman-teman. Jarang di Pare itu ada kursusan bahasa Arab yang gulung tikar. Jarang, teman-teman. Seperti itu. Tapi kalau kursusan bahasa Inggris itu banyak yang gulung tikar. Ini menandakan bertambahnya peminat pelajar bahasa Arab dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bahwasanya bahasa Arab itu bukan makin merosot, makin berkembang. Saya ulang satu kali lagi. Dari segi pemeringkatan, oke lah, bahasa Inggris tuh menjadi bahasa pertama. Bahasa internasional ya, pemeringkatan pertama itu adalah bahasa Inggris, tapi dari segi penyebarannya paling cepat penyebarannya di dunia itu adalah bahasa Arab. Seperti itu, teman-teman. Jadi jangan antum menyesal belajar bahasa Arab. Ngapain belajar bahasa Arab? Mungkin nanti jadi Pak Ustadz, mungkin jadi nanti jadi ustazah, atau nanti ketika antum mahir bahasa Arab nanti ngajarnya di pesantren. Kerja untuk yang lebih wow lagi itu mungkin tidak ada, mungkin jadi seperti itu. Jangan khawatir, teman-teman. Bisa jadi dari tahun ke tahun nanti bahasa Arab itu akan menduduki peringkat pertama yang ada di dunia. Karena apa? Ukar lakum maratan ukhra, dari segi pemeringkatan memang bahasa Inggris, tapi dari segi penyebarannya bahasa Arab menjadi bahasa nomor 1 paling cepat penyebarannya. Mungkin dari tahun ke tahun bahasa Arab menjadi bahasa internasional, mungkin seperti itu, dikarenakan penyebarannya itu paling cepat, seperti itu. Jadi saya mohon teman-teman semangat belajar bahasa Arab, jangan pernah ada penyesalan belajar bahasa Arab, jangan pernah antum bilang bahwasanya bahasa Arab itu, mungkin saya belajar bahasa Arab itu untuk mengetahui ilmu agama, yang paling penting itu bahasa Inggris. Jangan bilang seperti itu, karena bisa jadi suatu saat antum lebih butuh bahasa Arab daripada bahasa Inggris. Untuk komunikasi sama orang lain itu mungkin lebih butuh bahasa Arab. Untuk komunikasi antar negara mungkin antum lebih butuh bahasa Arab. Untuk di dunia kerja mungkin suatu saat nanti antum lebih butuh bahasa Arab. Ya sekarang antum memang bahasa Inggris sekarang terkenal, familiar, dan juga di setiap kampus itu mewajibkan bahasa Inggris sementara ini. Tapi kita tidak tahu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lagi bahasa Arab itu akan jadi bahasa apa. Seperti itu. Bahasa Arab itu akan menduduki peringkat berapa? Bahasa Arab itu akan menduduki peringkat pertama atau enggak? Apakah bahasa Arab semakin menurun atau tidak? Seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman ya. Dan juga memang
berbicara masalah peminat, berbicara masalah pelajar, memang dari tahun ke tahun pelajar peminat bahasa Arab itu semakin meningkat, teman-teman. Saya mengelola bahasa Arab di El-Kafa Center. Awal saya membuka kursus bahasa Arab itu peminatnya di online itu waktu itu 60, teman-teman. Awal mula saya buka kursus bahasa Arab online seperti itu, 60. Terus setelah itu saya buka kursus offline. Anggotanya itu 40-an yang ada di Madura, di Pamekasan, di rumah saya. Itu anggota pertama offline. Lanjut angkatan kedua offline, saya itu buka lagi waktu itu anggotanya 55. Dan kemarin waktu Ramadan saya buka lagi angkatan ketiga, waktu itu anggotanya 82. Ini menunjukkan bahwasanya memang peningkatan bahasa dan peminat bahasa Arab itu makin hari itu lama-kelamaan makin banyak, teman-teman. Seperti itu. Dan kita lihat bahasa Inggris apakah terus meningkat? Apakah terus meningkat? Iya, meningkat. Tapi tunggu bahasa Arab suatu saat, seperti itu. Yang penting saran dari saya jangan pernah menyesal belajar bahasa Arab. Kalau memang antum bertanya, nanti kalau kita mahir bahasa Arab, nanti kalau kita pintar bahasa Arab, kita bisa jadi apa? Apakah kita hanya jadi ustadz pesantren? Apakah kita hanya jadi guru madrasah? Ya, apakah kita jadi guru madrasah? Apakah kita jadi ustadz yang belajar yang ngajar ilmu agama seperti itu aja? Tidak, teman-teman. Antum bisa jadi dosen itu. Yang kedua, penelitian sekarang bisa menggunakan bahasa Arab dan juga teman saya jelas. Oke, teman-teman, asadakumullah jami'an. Mungkin setelah ini akan dijelaskan detail oleh guru saya ya, karena saya memang hanya sebagai pelengkap di sini, teman-teman. Dan Ustadz Aldi itu kawan ana, teman-teman ya, kawan ana yang mana Ustadz Aldi sebagai founder Nahla Akademi Pusat Kursus Bahasa Arab Online. Jadi jika antum pengen belajar bahasa Arab, ingin mendalami bahasa Arab, ingin mahir bahasa Arab, khususnya di dalam mukalamah bahasa Arab, antum pengen fasih dalam mukalamah bahasa Arab, nanti kalau ada open rekrutmen anggota di Nahla Akademi, tafaddal sajjilu ila hadhihi daurah Nahla Akademi, teman-teman. Oke. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin itu Ustadz Aldi. Saya tidak bisa berkata banyak dikarenakan takutnya waktu Ustadz Fahrul Razi sedikit. Jadi waktunya sedikit aja. Sisa-sisa waktu saya berikan ke Ustadz Fahrul Razi supaya antum bisa menyimak dengan jelas, menyimak bil wadih al-bayan wa kadzalika tabyin min Ustadz Fahrul Razi an ahamiyatil lughatil arabiyyah fi tanafusil lughatil arabiyyah. Seperti itu. Oke, saya kasih ke moderator founder Nahla Academy li Ustadz Ali Maulidi, falyatafaddal mashkura. Yumkin hakad ma istata'tu an ulqiya mamakum jami'an idza hunakal akhta minni a'tadirukum bi alfin i'tidar ala ma waqa alayya minan naqais awil hafawat. Syukran jazilan ala husni. طيب نقول شكرا وفيرا والعديد إلى Gus Fahmi لتقدم المادة في هذه الندوة على مستوى Indonesia Wataniyah. Sangat luar biasa ya teman-teman dari yang sudah dijelaskan panjang kali lebar sama Gus Fahmi. Pada intinya ialah bahasa Arab itu adalah sumber Islam. Bagaimana cara kita ingin mengetahui Islam lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Dan juga bahasa Arab adalah ta'allamul arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Itu dari Khalifah Umar bin Khattab. Jadi belajar bahasa Arab bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kita. Minal waqtihim wa fursatihim. Baik, الآن أهلا وسهلا الأستاذ فهر رازي الماجستير. أهلا بكم. صوتي واضح؟
نعم صوتكم واضح أستاذ. Rejazil Ustadz Aldi. صوتي نعم صوتكم واضح Ustaz. Tip, untuk kesempatan kali ini أعطي الفرصة الواسعة إلى أستاذ فهرازي لتقدم المادة أهمية اللغة العربية في تنافس اللغات العالمية. طيب وإليه أفضل بكل ترحيب وتقديم مملوءا بالرحمن. شكرا على إتاحة الفرصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaifa halukum? Hal antum tasma'una sawti? Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair ya Ustaz. Okay. Awwalu kulli syai' uqaddim fa'iqa syukri wa takdir li Ustadzina Fahmi Alwan. Wa kadzalika Ustadz hadhihi an-nadwah al-wataniyah al-arabiyah. Afwan, farubbama ana atahaddats huna bil-lughah al-indonesiyah faqat liyakuna kalami mafhuman wa makshufan lada haula al-hadirin fi hadhihi al-qa'ah al-elektroniyah. Wa kadzalika khaufan min adami qudrati ala al-hadis bil-lughah al-arabiyyah min al-bidayati ila an-nihayah. Wa kadzalika ana qad araftu bi anna hadhihi al-qa'ah laysat qa'ata al-munadharah fa idzan atahaddath bi al-lughah al-indonesiyah. Teman-teman semuanya, pertama-tama terima kasih ya untuk Ustadz Ali Mauludi atau Ali Maulidi atas kesempatannya untuk bisa berbagi di seminar nasional kali ini, termasuk juga Ustadz Fahmi Alwan yang mana kedua orang ini sama-sama founder kursus intensif bahasa Arab. Kalau Ustadz Ali Mauludi kan punya Nahla Academy, kalau Ustadz Fahmi Alwan, kok ini Ustadz Aldi ataupun Ustadz Fahmi ini kok sama-sama off cam ini? Ayo wajahnya. Ahlan wa sahlan Ustaz. Oke, biar komunikasi kita dan interaksi kita itu wajahan biwajahi. Jadi jangan sampai yang nggak on cam ini nanti malah sedang apa atau bahkan nggak mendengarkan seperti itu. Ini guru Ana teman-teman ya, Masya Allah, guru debaternya. Ana tahu debat ya berkat beliau, Masya Allah. Alah. Enggak. Fahmi itu berbohong. Sekarang kita tidak sedang berada di forum debat ya Fahmi, artinya kita berada di forum yang lebih umum lagi, yaitu tentang bahasa Arab. Pertama-tama saya ingin menyapa teman-teman semua, terima kasih sudah berkenan hadir. Saya di sini sebagai mahasiswa, sebagai praktisi debat, sebagai guru, sebagai peminat bahasa Arab, pecinta bahasa Arab, pegiat bahasa Arab, dan sebagai yang lain. Kalau founder Manabir itu hanya sesuatu yang sifatnya non-primer lah, tidak yang begitu menonjol sebenarnya, karena Manabir itu hanya komunitas debat yang ada di UM, tidak seperti miliknya Ustadz Fahmi Alwan, LKFA Center yang sekarang sepertinya membuka cabang di Semarang, ini sudah ada di Jombang, sudah ada di Madura dan beberapa kota lainnya. Ini semoga Ustadz Aldi segera nyusul ya. Saya tunggu Nahla Academy ini benar-benar bisa mengindonesia, menasional, kemudian nanti pada akhirnya bisa internasional dalam dakwah fi al-lughah al-arabiyah. Teman-teman semuanya. Amin ya Ustaz, amin. Amin. Teman-teman semuanya, saya ini tidak tahu ya. Saya tidak tahu betul apakah yang sedang hadir di sini sekarang apakah mahasiswa atau siswa atau santri atau apapun
notabene pendidikan kalian, cuman saya ingin membuka wawasan kalian, ingin berbagi sesuatu hal yang sudah saya rasakan sejak saya mengambil jurusan di UM, yaitu jurusan Prodi Pendidikan Bahasa Arab, jurusannya Sastra Arab. Oh, ini sudah Ustaz Aldi? Nah, ya Ustaz. Sudah. Oh iya ya, baik. Kalau begitu saya tidak usah share screen kalau gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, ini hasil kajian saya pribadi. Artinya ini my point of view ya, ini sudut pandang saya, my POV. Ini benar-benar murni sudut pandang saya, didukung dari beberapa hasil analisa, hasil kajian, dan beberapa membaca literasi-literasi, baik itu artikel ataupun informasi atau berita. Jadi saya ingin mengajak teman-teman melihat bahasa Arab itu tidak hanya sebagai literasi Islam, tidak hanya sebagai alat untuk memahami sumber-sumber agama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan di sini saya ingin membahas di prospek ya. Sebenarnya kalau kita mau bahas bahasa Arab detail dari 0 sampai 100 atau 0 sampai 10 itu nggak mari-mari. Kalau hanya satu seminar itu nggak bakal selesai. Makanya kemudian saya di sini mencoba untuk membahas satu poin yang ini relate banget. Artinya saya merasakan betul, saya mengalami betul, dan saya sekarang berada di posisi ini, teman-teman. Saya S1-nya pendidikan bahasa Arab, S2-nya keguruan bahasa Arab. Masuk keluh kesah saya. Baik. Materinya hilang, saya langsung share. Sudah kelihatan, teman-teman? Kelihatan ya? Ini share screen saya ya. Loh? Nah, Ustaz, wadih. Oke. Ini yang sedang share screen saya atau Ustadz Aldi ini? Oke. Ustadz Aldi sepertinya ini ya, keluar dari room ya. Monggo Ustadz Fahmi bisa dihubungi Ustadz Aldi. Jadi teman-teman semuanya, kalau di KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau sekarang mungkin apa ya, PUEBI ya, ejaan yang EYD, kemudian sekarang berubah jadi PUEBI dan apapun itu, intinya kalau dalam bahasa kamus itu bersaing itu berlomba atas mengatasi dahulu mendahului, itu dalam KBBI. Maka dalam contoh persaingan di sini adalah konteks bahasa Arab dalam persaingannya antara Nahla Academy dan Al-Kafah Center dalam menjaring peserta kursus intensif. Kalau dalam dua lembaga ini, mereka bersaing untuk mencari paling banyak peserta atau untuk menjaring paling banyak anggota untuk dijadikan peserta kursus mereka. It's okay. Ini namanya persaingan. Cuman kalau dalam bahasa, antara bahasa Arab, kemudian harus kita saingkan dengan bahasa Inggris, kok sepertinya itu ya bisa-bisa aja, cuman di luar haikal, di luar nurul lah. Ya bisa saja, artinya setiap orang itu kan punya sudut pandangnya masing-masing. Cuman katakanlah kalau orang sholat ya, orang sholat itu pasti pakai bahasa apa? Ya bahasa Arab. Sekuat-kuatnya bahasa Inggris menghegemoni atau menguasai seluruh lini kehidupan di dunia ini, teknologi, sosial, ekonomi, budaya, politik, semenguasainya mereka akan lini tersebut, mereka tidak akan pernah dijumpai orang kemudian sholat dengan bahasa Inggris atau dengan bahasa lain. Artinya udah bahasa itu memiliki urgensi, memiliki kepentingan, memiliki tujuan pada setiap situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Bahasa Arab nggak mungkin kita gunakan bukan nggak mungkin,
yang mungkin saja pada akhirnya. Maksudnya gak mungkin kita sedang berada di seminar nasional itu kan nggak sesuai konteksnya. Artinya situasi dan kondisi itu sangat menentukan di mana bahasa itu kita gunakan. Jadi kalau dari PBA pindah ke PA, dari PBA pindah ke PAI, kemudian pindah ke studi Islam, atau mungkin PBA sampai S3 sampai profesor kita PBA, atau jangan-jangan dari awal itu kita sudah ragu. Aku kok ngelihat bahasa Arab ini prospeknya itu aja ya. Kalau nggak di dunia pendidikan, di mana lagi? Kalau nggak guru, kalau nggak dosen, kalau nggak praktisi, kalau nggak penerjemah, apalagi? Nah ini yang akan saya bahas biar teman-teman punya pandangan, biar mainnya itu, pikirannya itu lebih open gitu loh. Kan penting bagi kita. Dan teman-teman semuanya perlu diketahui memang bahwa bahasa Inggris itu menjadi bahasa internasional karena sebab politik. Artinya dulu ketika sedang masa penjajahan, perluasan wilayah yang gencar-gencarnya dilakukan itu adalah oleh negara Inggris. Dan mereka menggunakan dan mereka berkomunikasi dengan rakyatnya, dengan rakyat yang mereka perluas wilayahnya atau yang mereka jajah, katakanlah seperti itu mereka berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Maka kemudian bahasa Inggris itu menyebar luas sampai sekarang kemudian digunakan sebagai bahasa resmi di dunia. Sekalipun pasti ada kemungkinannya kemudian nanti bahasa Inggris mungkin akan digeser oleh bahasa Mandarin, mungkin juga akan digeser oleh bahasa Spanyol, atau bahkan pada suatu saat bahasa Arab yang kemudian akan menggeser semua bahasa. Tapi itu bukan persaingan. Udahlah, kita bahasa itu teman-teman hanya sebagai alat loh ya. Bahasa itu tidak lebih sebagai alat untuk komunikasi, sebagai alat untuk memahami salah satu sumber informasi yang berbahasa tersebut. Kalau kita ingin ngerti baca Quran, ngerti arti Quran, ngerti tafsir, ngerti kitab baca, bacalah kitab itu dengan pengetahuan yang ada di otak kita menggunakan bahasa Arab. Tapi kalau kalian pengen membaca literasi yang itu berbahasa Inggris, kalian pakai bahasa Arab nggak nyambung. Yang kalian baca adalah sumber atau literasi berbahasa Mandarin, yang kalian gunakan di otak kalian sebagai alatnya adalah bahasa Arab, itu nggak nyambung. Artinya udahlah, kita posisikan bahasa itu sesuai dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, situasi dan kondisinya masing-masing. Kemudian selanjutnya, sebelum saya masuk ke pembahasan inti ya, saya introduction dulu. Mohon ini direspon ya, direspon oleh teman-teman yang ada di grup ini. Satu persatu boleh, atau satu orang langsung menjawab semuanya boleh, tapi saya minta 3 sampel saja, 3 orang artinya. Silakan yang mau langsung di on-kan speakernya, jawab ini. Tafadhol teman-teman, jika ada yang mau menjadi sampel dari Ustaz Fawzi, tafadhol. Ayo, nggak usah malu-malu ya, kita di sini interaktif aja. Artinya saya ngobrol, kalau saya pengen berinteraksi dengan kalian, kalian langsung on cam sama on mic, terus kalian ngobrol dengan saya. Seolah-olah kita sedang berdiskusi gitu loh, yang seminar yang keker-keker gitu loh. Karena kalau seminar pada hakikatnya itu kan, kalau seminar yang resmi ya, itu ada panduan seminarnya, terus ada textbooknya, terus ada artikel-artikelnya dan lain semacamnya. Kita santai saja di sini. Oke, Sabrina Abrori sepertinya ingin merespon. Tafadhol mungkin Sabrina atau yang lain. Ini ada Said, Busli, Alafid, Ayudia Kirana. Ayo teman-teman. Ridho. Biar kita langsung gitu loh. Kita langsung bisa step by step langsung gas gitu loh. Saset wat gitu. Enggak yang suwi-suwi. Ayo langsung direspon. Masuk dari 60 nggak ada yang berani 3 aja gitu loh. Ngomong aja. Pertanyaannya loh gampang-gampang. Saya nggak tanya tentang apa integrasi bahasa Arab dengan pendidikan di Indonesia, enggak. Pertanyaan saya simpel. Ada yang ingin melanjutkan kuliah di PBA, pendidikan bahasa Arab? Assalamualaikum. Apa alasannya? Permisi. Ya, silakan. Indri min Surabaya. Izin jawab yang pertanyaan tadi yang diberikan ini ya. Monggo, silakan. Jadi ingin sekali itu kuliah
di prodi bahasa Arab, tapi saya kan inginnya di UINSA. Nah, cuman untuk saat ini belum ada persiapan. Maka saya tuh kayak nggak bisa bahasa Arab, baca kitab aja nggak bisa. Itu mesti persiapannya itu apa ya supaya bisa lancar bahasa Arab. Nanti ya, untuk pertanyaan nanti Indri. Saya hanya ingin kamu kali merespon ini. Berarti Indri, pertanyaan pertama, ada nggak yang ingin melanjutkan kuliah? Ada, Indri Kusuma. Apa alasannya Indri untuk melanjutkan studi di prodi bahasa Arab? Alasannya kenapa? Untuk apa? Oke, cukup. Alasannya untuk menjadi pendakwah. Oke. Terus seberapa besar keyakinan Anda untuk melanjutkan studi di PBA? Dari range-nya dari 0 sampai 100 lah. Kira-kira berapa persen? So siap apa? So yakin apa Mbak Indri untuk melanjutkan di PBA? Kalau yakin 100% yakin banget. Waduh. Di prodi bahasa Arab. Oke. Terus selanjutnya ini mungkin 45 ini agak mulai riskan, pertanyaan yang riskan ya. Dikit aja tapi. Bagaimana opininya Mbak Indri tentang prospek kerja PBA yang terbilang kecil, bahkan hanya lingkupnya itu dalam lingkup pendidikan? Opini, pandangan, pendapatnya Mbak Indri. Maaf, kurang keras suaranya ini di sini enggak dengar, sinyalnya hilang terus. Oh, bagaimana pendapatnya Mbak Indri tentang prospek kerja prodi bahasa Arab yang terbilang kecil dan minim? Suaranya Indri. On mic dulu. On mic dulu Indri. Oke. Mungkin saya belum bisa ngasih pendapat ya, karena belum seberapa tahu tentang bahasa Arab. Oke, sip. Terus yang terakhir, apakah Mbak Indri tidak ingin memiliki income yang besar? Income itu pendapatan, gaji lah bahasa kasarnya. Ada passive income, ada yang lain. Income itu gaji. Untuk saat ini enggak terlalu. Kita kan belajarnya dulu. Oke, bagus Mbak Indri. Oke, 2 sampel lainnya silakan. Kalau bisa putra ya, biar ada tandem gitu loh, biar ada balancing, biar ada kesinambungan, kan udah cowok, cewek, cowok kan asik kayak gitu. Oke, Mas, ayo. Mas, jangan jadi pemalu dong. Yang cowok masa kalah ini sama yang cewek. Tinggal jawab aja introduction ini loh. Gampang loh teman-teman. Ayo yang cowok. Ayo yang cowok, biar interaktif kita gitu loh. Biar enggak saya hanya yang berceramah, karena kan di sini sharing saja teman-teman, sharing santai aja. Ayo Mas, jangan jadi pemalu. Ayo speak up yuk, ngomong yuk. Jawab ini aja, kalau enggak semuanya wis minimal 1 dari 5 pertanyaan ini, 1 saja enggak apa-apa. Sebenarnya saya lihat-lihat Irsyad Uzlah Maulana pengen jawab, Ustaz. Oh iya, silakan Mas Irsyad Uzlah Maulana. Wah, ini namanya bagus ini, nama-nama tasawuf ini, ada uzlahnya. Atau Mas Isat ya, Mas Irsyad sedang uzlah ya, jangan-jangan ini. Nanti kalau nggak ada ini saya nggak apa-apa, wis perempuan lagi nggak apa-apa, daripada terlalu wasting time di introduction. Ada lagi perempuan? Nanti kalau nggak ada saya limpahkan ke Mas Aldi sama Mas Fahmi ini. Ini kan juga sama-sama gitu, di praktisi juga di bahasa Arab. Ayo Ustaz Musta'id. Ayo Irsyad Uzlah Maulana. Tafadhol Irsyad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Irsyad Uzlah Maulana Al-Hafidh. Masya Allah. Hafidhukumullah. Ya. Mas jawab 1 saja Mas. Dari 5 ini apa kira-kira yang mau dijawab? Pertanyaan yang mana? Yang paling atas dulu ya. Kalau bisa. Monggo. Silakan dijawab. Kalau ingin melanjutkan sih, keinginan sih ada. Tapi enggak sepastinya saya ke situ. Karena saya juga belum terlalu bisa bahasa Arab. Dan saya ingin memperdalam bahasa Arab dulu sebelum saya masuk kuliah. Ikut Nahla dulu belajar.
Ya, betul. Ikut Nahla dulu, katanya Mas Fahmi. Atau ikut El-Kafah dulu, katanya Mas Aldi. Kita benturkan dua kursusan ini ya. Alhamdulillah. Oke, bagus. Terima kasih Mas Irsyad. Ada, cuman tadi katanya belum bisa bahasa Arab, jadi masih ingin mendalami bahasa Arab dulu, kemudian nanti melanjutkan kuliah. Oke, jawaban yang cukup baik. Yang lain terakhir? Kalau bisa jangan Ustadz Fahmi atau Ustadz Alwan kalau bisa. Kalau misalnya harus nunggu lama, nanti saya minta mereka berdua. Halo, cek. Ayo yang lain, teman-teman. Ayo yuk, bisa yuk. Speak up yuk. Ayo teman-teman yang lain. Ini ada Said Rusli Al-Hafiz. Kayaknya ingin tanya ini Ustaz. Tanya yang Monggo. lain mungkin. Tafadhol Said Rusli. Ya mau Oh nanya iya. tapi takut sepertinya. Tafadhol nggak apa-apa Said Rusli. Mau jawab yang mana ini? Kalau malu-malu saya sebut nih namanya yang ada di layar saya. Nova Al-Hafiz, Farah Alia, Said Rusli, Mailani, Kuri Yuliska. Ayo, ini banyak Al-Hafidnya ya, alhamdulillah. Ada Lido Jaizil Haq, ada Mbak Renata. Oh, lengkap ini. Ayo. Masa dari banyaknya orang di sini yang mau bersuara hanya sebagian kecil. Ayo ngomong yuk. Ayo La langsung takhaf wa la tahzan. Atau Muhammad Syarif ini yang belum on cam ya teman-teman. On cam yuk. Ada Fad Huzaini, tafadhol. Oke, Mas Said sepertinya ingin menyalakan mikrofon tadi. Ayo Mas, ayo segera yuk, biar cepat yuk, Mas Said. Oke, karena terlalu lama, silakan Mas Mas Aldi. Ayo Mas Aldi, dijawab Mas Aldi. Oh, Noval Nuri sepertinya Mas, bentar. Noval, silakan Noval. Ya Ustaz, saya mau introduction. Ya. Yang pertama itu saya kan kuliahnya itu enggak jurusan di bahasa Arab tapi ke tafsir Quran, tapi juga bersinambung sama PBA. Tapi saya suka dengan bahasa Arab. Oke. Kira-kira kalau saya tanya prospek kerja PBA atau bahkan saya tadi baca-baca juga PAI, Pendidikan Agama Islam, saya melihatnya lumayan sama dengan bahasa Arab karena kan korelasi ya antara bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran, dengan Al-Quran sendiri atau dengan hadis itu kan kuat. Kira-kira gimana opininya Mas Nova ini? Yang prospek kerja. Ya. Yang prospek kerja ini menurut saya itu kalau guru berbahasa Arab itu wajib dibayar mahal gitu Ustaz. wajib iya. Dibayar mahal. Oke, wajib saya setuju Mas Nova. Nanti saya dukung Anda menjadi menteri ya. Kalau nanti misal terrealisasi di semua lini yang ada di Indonesia ini. Semangat ya Mas Nova ya. Oke, saya lanjut teman-teman. Terima kasih sudah menjawab karena ini penting. Kenapa penting? Karena saya ingin mengetahui yang di sini ini ada nggak yang benar-benar kemudian ingin fokus, ingin konsentrasi dalam kaitannya untuk melanjutkan studi di pendidikan bahasa Arab. Karena jujur, sejujur-jujurnya saya sudah berada di fase menyelesaikan semuanya. S1 sudah, S2 sudah, tinggal S3. Cuman dalam perjalanannya menuju keyakinan untuk S3 saya mengalami struggle. Atau saya ada di titik di mana saya yakin nggak yakin gitu loh. Apakah saya akan benar-benar ingin melanjutkan linearitas pendidikan saya di pendidikan bahasa Arab, atau saya akan banting setir ke studi Islam, atau akan saya banting setir ke teknik nuklir atau apapun itu. Saya masih di fase itu. Jadi kita diskusi saja teman-teman ya. Jangan nggak usah tegang-tegang, santai aja. Oke. Ini fakta teman-teman. Saya sampaikan dulu, ini kalau di dalam debat ini namanya kholfiyah ya. Kholfiyatul Bahath. Mbak Alisa mohon Oke, saya bisukan saja. Oke. Faktanya teman-teman, prodi bahasa Arab baik pendidikan maupun sastra merupakan salah satu jurusan atau prodi sepi peminat di tahun 2023, di tahun 2022 sampai 2023 di beberapa kampus. Ini saya tidak sebutkan semuanya, cuman salah satunya
tiga diantaranya Unpad, UIN Jakarta, sama UIN Jember. Di Unpad itu peminat bahasa Arab dengan jurusan dengan peminat yang sepi, Unpad bahasa dan sastra Arabnya Unpad berada di posisi 9. Jadi nomor 1 saya lupa apa, tapi rata-rata pendidikan bahasa Mandarin, pendidikan bahasa Jepang, seperti itu teman-teman. Kemudian ada di nomor 9 sastra Arab. Di UIN Jakarta untuk tahun ini versi Brain Academy ini punyanya Ruang Guru ya. Insya Allah informasinya valid. Tahun 2022 kalau yang tahun bahasa Arab sudah peminatnya lumayan banyak. Artinya beliau berteri itu sangat pendidikan yang sekarang luar biasa berubah di Indonesia. Ya, berubah atau revolusi itu kan ada dua, ya berubah ke arah negatif atau berubah ke arah positif. Pak Nadiem ini di tengah-tengah teman-teman. Ya ada bagusnya dan tidak sedikit juga celah atau tidak baiknya beliau sebagai menteri. Terus teman-teman, 6 bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa, ini versi UI ya, penelitian di UI. Ada 6, ada bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Spanyol atau Mandarin, bahasa Arab, dan juga bahasa Rusia. Ini juga bisa di cross check ya di laman-laman lain, bisa dilansir juga di halaman-halaman website yang lain. Perbedaannya ya paling cuma di urutan saja. Adapun urutan resminya saya tadi coba cek, ini urutan resminya sebentar sebelum ini ya, saya lansir dari English lembaga kursus besar milik siapa ya? English Plus itu besar pokoknya, lembaga kursusan bahasa Inggris. Bahwa bahasa yang tersebar di seluruh dunia itu berjumlah lebih dari 7.000 bahasa. Dari sekian ribu bahasa yang tersebar, bahasa Inggris menjadi bahasa paling banyak diterapkan di dunia dengan penutur sejumlah 1,45 miliar atau sekitar 370.000 penutur asli. Natif itu kalau dalam bahasa Arab itu natik asli. Natik asli mislul Arabi wal Misriyin, wal Yamaniyin, wal Qatariyin, wal Imaratiyin wa ghairihim min haula'il ladzina yatahaddatsuna bil lughatil arabiyyah mundu waladatihim. Jadi mereka lahir itu sudah berbahasa Arab mereka. Itu kalau dalam bahasa Arabnya ya, natif kok. Sama dalam bahasa Inggris, 370.000 penutur aslinya. Adapun non-natifnya, kita yang tidak belajar bahasa Inggris, yang tidak lahir sebagai orang Inggris, yang bahasa ibu kita bahasa Inggris, itu kalau kita belajar bahasa Inggris namanya kita natif gitu loh. Non-natif, sorry. Itu penuturnya sebanyak 1 miliar. Adapun versinya Kompas, bahasa dunia dengan penutur terbanyak ini, bahasa Inggris 1,13 miliar di 60 negara, bahasa Mandarin 1,12 miliar, bahasa Hindi 615 juta, bahasa Spanyol 534 juta, bahasa Prancis 280 juta, dan bahasa Arab berada di urutan ke-6 274 juta. Kalau versi apa tadi saya baca itu CIA, itu semacam badan intelijensinya Amerika. Bahasa pertama itu bukan bahasa Inggris malah, kalau nggak salah itu bahasa Mandarin. Kalau di versi Wikipedia itu juga sumbernya kredibel dari Ethnologia kalau nggak salah, Ethnologia kalau nggak salah, itu bahasa pertama itu bukan bahasa Inggris malah, tapi bahasa Mandarin. Itu nanti teman-teman bisa di cross check saja ya. Adapun informasi yang saya ambil ini dari Kompas, insya Allah kredibilitas informasinya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian teman-teman, faktanya lagi bahwa bahasa Inggris itu digunakan dalam setiap aspek ekonomi iya, sosial iya, politik iya, industri iya, teknologi iya. Kemudian, dan banyak fakta-fakta lainnya. Faktanya juga teman-teman yang harus teman-teman ketahui, bahasa Arab itu sekarang mengalami deformalisme sekaligus praktis penggunaannya teman-teman. Deformalisme itu artinya sekarang banyak orang-orang Arab, masyarakat Arab asli seperti orang Arab,
Saudi, seperti orang Mesir, seperti orang Yaman, yang mereka melakukan deformalisasi bahasa Arab. Artinya mereka tidak lagi menggunakan bahasa Fusha sebagai bahasa keseharian mereka, tapi mereka lebih dominan menggunakan bahasa Amiyah. Maka ini yang kemudian menjadi PR bagi kita teman-teman. Orang Arab sendiri saja mereka sudah mulai meninggalkan, sudah mulai mengurangi porsi percakapan mereka sehari-hari dalam bahasa Arab Fusha. Dan kalau teman-teman paham, kemarin saya langsung ditutorial oleh salah satu Gus Anur di Bulawang, di Malang sini. Beliau itu ketika mau ke Mekah kursusan bahasa Arab yang Fusha, malah kayak gini, Cak, ada informasi kursusan bahasa Amiyah nggak? Loh, kenapa Cak? Kenapa nggak bahasa Fusha? Malah Cak, kalau di Arab itu ada beberapa orang Arab Saudi asli yang mereka nggak bisa Fusha, mereka bisanya Amiyah. Itu teman-teman ya, sama kayak kita. Ada orang Jawa yang tidak mengerti bahasa Indonesia, ada orang Madura yang nggak ngerti bahasa Indonesia dan nggak bisa menuturkannya dengan bahasa yang baku. Ini PR, deformalisasi bahasa Arab itu ya juga menjadi menjadi fakta yang cukup mengerikan terhadap eksistensi bahasa Arab Fusha untuk masa depan. Jadi saya perlu sampaikan ini biar teman-teman, sekali lagi saya bukan motivator. Saya hanya saya hanya orang yang berpikir, dan setelah saya berpikir, setelah melalui beberapa analisa dan pencarian di beberapa literasi yang saya temukan itu. Kemudian, kenapa kok bahasa Arab itu sepi peminat? Kenapa kok bahasa Arab itu orang yang mau belajar itu nggak banyak? Ini penyebabnya. Salah satu penyebabnya saya kutip juga di laman yang insya Allah kredibilitas kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama itu pelemahan minat, motivasi, dan spirit mempelajari bahasa Arab melalui stigmatisasi bahasa Arab sebagai bahasa yang sukar dipelajari dan dimengerti, lebih-lebih dengan gramatika nahwu sorof yang rumit dan kompleks. Intinya kalian ngerti betapa ribet dan rumitnya bahasa Arab. Bayangkan saja dari to'irun, burung, ketika ditambah tak marbutoh jadi to'irotun, pesawat. Bayangkan saja dari roghibaan bermakna benci, terus roghibafi bermakna suka. Bayangkan saja doba adribukah, aku memukulmu, kemudian kita rubah sedikit adribu khoddaki, aku menciummu, itu kan sudah sangat luar biasa. Itu bahasa Arab itu salah harokat saja bisa mempengaruhi makna yang signifikan teman-teman. Jadi salah satu penyebabnya itu. Yang kedua, prospek kerja yang minim dan dominan dalam aspek pendidikan sebagai guru, ustadz, dosen, dan lain-lain. Nanti di slide paling belakang saya akan tampilkan tabel prospek kerja bahasa Arab di era revolusi industri 4.0. Terus kemudian yang juga tidak kalah penting teman-teman, prospek kerja dengan income yang tidak besar dibanding dengan bidang lainnya. Kemudian yang keempat, kolonialisasi Barat terhadap dunia Islam dengan agenda menjauhkan umat Islam dari bahasa Al-Quran. Dari Fatih Al-Yunus, beliau praktisi dari Mesir, dan beliau mengatakan ini, dulu kolonialisasi Barat itu benar-benar berusaha untuk menjauhkan orang Arab itu, menjauhkan umat Islam itu dengan bahasa Qur'annya. Maka kalau kalian tahu kan pas perang perang salib kalau nggak salah, yang kemudian buku-buku itu dibuang ke Sungai Nil, sampai kemudian air Sungai Nil itu berubah menjadi hitam dari saking banyaknya buku yang dibuang, sampai tinta-tinta itu kemudian mengubah warna Sungai Nil itu menjadi hitam dan lain semacamnya. Itu kan contoh bahwa ya orang umat Islam ini ingin dijauhkan dari bahasa Al-Quran agar mereka tidak paham dengan Al-Quran itu, dengan sumber utama rujukan mereka. Istilahnya gini loh teman-teman, kalau orang ngerti Islam, kalau orang ngerti agama, kalau orang ngerti hukum, itu mereka otomatis ya paling tidak, meskipun ya banyak oknum-oknum yang ngerti agama tapi malah menyalahgunakannya banyak. Tapi kan kalau kita ngerti agama, minimal kan kita ngerti batasan-batasan yang tidak boleh kita lampaui dan batasan-batasan yang memang harus kita jaga penuh. Koruptor itu bukan mereka nggak ngerti agama, tapi mereka melewati batas yang sudah ada. Dan seandainya sumber Islam ini dapat dikuasai oleh seluruh umat Islam yang ada di dunia, maka saya yakin Islam ini akan benar-benar mengakar dalam pikiran, mengakar dalam prinsip hidup umat Islam, yang kemudian akhirnya amaliyah keseharian kita tidak jauh dari aturan-aturan Islam, dan itu akan sangat penting dalam kemajuan bangsa dan negara, khususnya negara Republik Indonesia, teman-teman. Itulah kemudian kenapa kok orang Barat itu atau founder Nahla Academy dan sebagai kembali mendekatkan dengan bahasa mereka, yaitu bahasa Arab.
ya ini tapi saya masih sangat masih sangat sesuai, masih sangat berkaitan minat di poin 1 tidak memiliki latar belakang bahasa Arab. Ini banyak tadi teman-teman, banyak 87 materi atau kurikulumnya membosankan, tidak sesuai, tidak happy learning, tidak fun learning, tidak blended learning, atau tidak learning yang lain, metode-metode penelitian itu sebanyak 83%, kesulitan memahami materi bahasa Arab 57%. Ini yang tadi dialami oleh tiga teman kita, Mbak Indri, Mas Irsyad, sama Mas Nova. Kesulitan memahami materi bahasa Arab dan juga lingkungan kelas yang tidak kondusif sebanyak 50%. Kalau disimpulkan, maka 80% itu faktor psikologis dan 77% itu kesan negatif terhadap bahasa Arab. Jadi sebelum belajar bahasa Arab itu mereka dominasi dengan stigma-stigma negatif tentang bahasa Arab. Bahasa Arab masa depannya suram, madesu. Bahasa Arab punya peluang karirnya suram, bebas memiliki ruang emas. Bahasa Arab plastik yang seperti itu kemudian mengalir di otak-otak kita. Bahasa Arab yang kemudian itu otak ini terlumuri dengan stigma-stigma negatif yang pada akhirnya dapat membuat kita hipnotis, down, plus. Akhirnya kemudian kita nggak semangat, wes lah, tak cari pekerjaan yang lain, wes lah, tak pindah, tak banting setir ke jurusan lain, dan lain semacamnya. Itu teman-teman yang harus teman-teman ketahui, penyebab-penyebabnya seperti itu. Oke, cukup berbicara tentang fakta dan juga realita serta penyebab bahasa Arab kenapa kok sulit. Kita langsung masuk ke inti pembahasan. Lantas, urgensi bahasa Arab dalam aspek apa? Lantas, prospek bahasa Arab khususnya, kan kita sekarang hidup di era 4.0 ya. Yang nggak tahu era 4.0 ini, sekilas saja, bahwa era 4.0 ini bermula dari revolusi industri, yang sebelum ada revolusi industri 1.0 atau kalau bahasa penyebutannya itu kan bahasa 1.0 kalau nggak salah, entah ini 0 dibaca O atau 0 dibaca 0, saya kurang tahu. Cuman intinya di era sebelum era 1.0, sebelum era revolusi industri 1.0 ada yang namanya pra-revolusi, di mana seluruh kegiatan dilakukan secara manual dengan tangan manusia tanpa bantuan mesin. Baru sekitar abad 17 sampai 18, revolusi industri dimulai dengan kemunculan revolusi industri 1.0, mulai hadirnya pabrik-pabrik dan penemuan tenaga uap oleh ilmuwan. Kemudian pada abad pertengahan 18 muncul revolusi industri 2.0, adanya pemanfaatan tenaga listrik, hadirnya produksi mobil. Dan kemudian revolusi industri 3.0 sejak tahun 1960 ada ledakan informasi digital, komputer, dan smartphone. Kemudian konsep era 4.0 artinya revolusi yang sekarang kita ada di dalamnya, yaitu revolusi industri 4.0 merupakan salah satu pelaksanaan proyeksi teknologi modern Jerman 2020 yang diimplementasikan melalui peningkatan teknologi manufaktur, penciptaan strategis dan lain semacamnya, ditandai dengan kehadiran robot. Nah, yang paling kita rasakan sekarang yang sangat viral di mana-mana, yang sering FYP di beranda-beranda TikTok atau Instagram kita, ada yang namanya AI, Artificial Intelligence, atau kecerdasan buatan. Ini sangat berpengaruh, teman-teman. Temenan ini, Artificial Intelligence ini luar biasa loh. Luar biasa pengaruhnya, teman-teman. Bahkan sekarang itu kalau kita mau garap esai, kita cuma tinggal masuk ke ChatGPT, terus kita masukkan keywordnya, poin-poin inti, buatkan saya skripsi tentang ini, buatkan saya esai tentang ini, keluar langsung semuanya. Bahkan sekarang kalau kita bikin video, bahan mentah saja kita upload langsung jadi video. Bahkan sekarang kita mau buat foto CV, mau buat CV, tinggal poin-poin teknologi buatan atau teknologi kecerdasan buatan ini yang kehidupan kita. Teman-teman, dengan adanya era yang seperti ini, kita dituntut banyak hal, terutama yang sangat dituntut dari kita adalah pemahaman kita tentang teknologi dan bagaimana kita bisa mengambil positifnya teknologi serta membuang negatifnya teknologi itu sendiri. Lanjut, teman-teman. Ini yang penting
sebelum ini ya, nanti prospeknya di sini. Pendidikan era revolusi industri 4.0, ini korelasi pendidikan ya. Jadi pendidikan di masa sekarang, di era revolusi industri 4.0 itu bagaimana kita bisa mengintegrasikan cyber ya, baik secara fisik maupun non fisik dalam pembelajaran. Jadi teman-teman sekali lagi, seperti kita sekarang ya, saya ada di Malang, Mas Fahmi ada di Mas Fahmi ada wajahnya Mas Aldi ini. Satu kosan berarti. HP Ana lagi trouble. Jadi nggak kuat laptop sama ini nggak kuat. Jadi pakai satu HP-nya. Ini kita sekarang ini sedang memanfaatkan apa ya, revolusi industri 4.0. Berada di Malang, ada yang berada di Surabaya, ada yang berada di Bandung, ada yang berada di Sumeneb, ada yang berada di Pamekasan. Tapi kita bisa berkumpul dalam satu layar, tidak harus repot-repot mengadakan seminar dalam bentuk offline, harus menyewa gedung, harus menyiapkan ini itu. Tapi kita cukup butuh laptop, kuota, terus kita hanya mendengarkan dengan headset atau tanpa headset sekalipun, kita sudah bisa menimba ilmu, bisa menyerap sekian banyak informasi yang kita butuhkan. Ini termasuk ya perkembangan zaman, teman-teman. Makanya di era pendidikan yang seperti ini, kita sebagai praktisi pendidikan, apapun itu, pendidikan bahasa Arab, pendidikan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, semuanya, teknik informatika, kimia, biologi, semuanya. Pendidikan secara umum, kita dituntut untuk apa? Yaitu dituntut untuk lebih banyak yang namanya inovasi dan kreativitas dalam hal kegiatan belajar mengajar KBM. Wis pokoknya itu aja. Bagaimana kalian di kelas itu bisa nyaman belajar bahasa Arab. Bagaimana kalian di kelas itu bisa happy untuk belajar bahasa Arab dengan menghadirkan wasail ta'limiyah, media-media pembelajaran atau hal lainnya. Intinya itu teman-teman, yang sekarang dituntut daripada zaman ini. Terus lanjut pada intinya hanya satu slide teman-teman. Tapi semoga kalian sudah bisa mencerna ya, mulai dari faktanya, mulai dari penyebab bahasa Arab itu peminatnya sepi. Mudah-mudahan dengan itu saja kalian sudah bisa menyimpulkan kira-kira prospek bahasa Arab seperti apa gitu loh. Tapi kalau kita kaitkan dengan evolusi industri 4.0, maka setelah saya berpikir secara mendalam, kurang lebih prospeknya seperti ini. Ini jujur point of view-nya saya, dari pendapat saya pribadi. Habis ini kalau ada waktu untuk diskusi, kita diskusi. Kalau tidak ya it's okay, nggak masalah. Prospeknya dalam hal ini teman-teman, kurang lebih ada pendidikan, ada sosial dan hubungan ekonomi. Kenapa politik dan ekonomi tidak ada prospeknya? Saya dalil, saya ada pegangan gitu loh. Coba kalian mikir, kalau di politik kita mau jadi apa? Ustaz, kita bisa loh, ada loh banyak alumni bahasa Arab yang kemudian jadi jadi ketua DPR, ada yang jadi ketua MPR, ada yang jadi ketua DPRD dan lain semacamnya. Saya rasa semua manusia punya kesempatan yang sama, teman-teman. Bahkan saya pun bisa jadi presiden Indonesia kalau saya mencalonkan gitu loh. Mas Aldi pun kalau pengen jadi gubernur Jawa Timur ya bisa-bisa aja. Pokok kita presiden, kita bisa jadi gubernur. Di zaman ini teman-teman, kalau kita pengen kaya itu nggak ribet sebenarnya. Intinya kita konsisten buat konten TikTok, kita promosikan barang-barangnya orang, jualan-jualannya orang, udah. Ada kok umur 16 tahun dia sudah berpenghasilan 100 juta, ada. Ada kok umur 20 tahun dia sudah punya rumah, punya mobil, ada. Tapi alumni IT dia nggak jadi apa-apa. Banyak teman-teman, yang nggak jadi apa-apa itu ada. Artinya kalau kita berbicara jujur-jujuran, yang sukses itu mereka yang pintar dan mereka konsisten. Yang nggak sukses itu mereka yang bodoh dan mereka nggak konsisten. Udah bodoh mungkin karena belum rezekinya. Ini kita bicara bukan ranahnya religi ya. Artinya kalau kita bicara ranah religi tentang rezeki, ya rezeki semuanya diatur teman-teman. Kalau kita berbicara secara sistematis, secara terstruktur, konsep berpikir kita ini kalau kita arahkan dengan baik, maka prospek bahasa Arab kurang lebih di era 4.0, di era revolusi industri 4.0 ini. Kalau di ranah pendidikan,
Kalau nggak jadi guru, jadi dosen. Kalau nggak jadi dosen, jadi praktisi. Praktisi itu seperti apa, Mas? Praktisi itu bisa seperti Fahmi, founder El-Kafa, bisa seperti Mas Aldi, founder Nahla Academy. Praktisi itu juga bisa membuat yayasan, bisa membuat pondok pesantren, kemudian mengembangkan bahasa Arab di sana. Praktisi itu bisa kalian membuat konten-konten di media sosial kalian, terus kemudian kalian suarakan bahasa Arab di sana, itu juga praktisi. Artinya praktisi dalam hal ini lebih umum lagi, teman-teman. Kalau pengen yang lebih keren, nah ini ada di aspek sosial atau bisa kita spesifikkan lagi di aspek hubungan internasional, bisa kita jadi duta besar. Saya kemarin, teman-teman, saya cerita sedikit, saya kemarin sudah di Kedutaan Besar Palestina di Indonesia. Saya sudah interview ke Jakarta, di Menteng sana, ketemu dengan duta besarnya Palestina untuk Indonesia, namanya Muhammad Al-Sun atau Mahmud Al-Sun kalau nggak salah. Saya ketemu langsung dengan beliau. Saya sudah diterima sebagai penerjemah di sana, tapi tidak saya ambil. Karena apa? Karena banyak pertimbangan yang mungkin nggak bisa saya sampaikan di sini, teman-teman. Artinya bisa kok kita. Jadi penerjemahnya dubes kita bisa. Kemarin saya kan posisinya diterima itu sebagai interpreter, sebagai penerjemah fauri, penerjemah lisannya beliau. Kalau misal beliau bertamu ke kementerian lain, atau beliau bertamu ke dubes lain, maka yang menerjemahkan percakapan kita itu, ya saya. Menerjemahkan percakapan beliau, ya saya gitu loh. Cuman memang saya tidak ambil, karena banyak sekali pertimbangannya. Apalagi Palestina itu kan ya negara konflik. Konfliknya nggak mari-mari. Bagaimana kemudian Palestina itu semakin dikikis oleh Israel. Saya sebenarnya sangat sangat prospektif ya kalau dalam melihat pekerjaan itu, apalagi karir gitu loh. Makanya saya nggak ambil, teman-teman. Ya bisa dua ini, duta besar atau interpreter. Kalau pengen di industri bisa juga, teman-teman, sebagai penerjemah. Kalian buka, katakanlah, saya juga kerja di jasa penerjemah Malang, yang mungkin butuh dokumen-dokumen untuk diterjemahkan, bisa menghubungi saya juga. Saya kerja di jasa penerjemah Malang, lengkap dengan surat-surat dari Kemenhukam ya, teman-teman. Ya udah, industri ya seperti itu. Jadi penerjemah, ada dokumen kita terjemahkan, nggak ada dokumen, ya kita diam gitu loh. Ada kerjaan kita kerjakan, nggak ada kerjaan kita pelongap gitu. Di aspek politik nggak ada, ke ekonomi nggak ada. Ya mungkin nanti ekonomi bisa kita biaskan ya, bisa kita sandingkan dengan industri. Atau kalian bertanya, Mas, ada kok PBA, TNI, kok itu jadi polisi? Ada gitu loh. Kan saya nggak bicara atau tidak. Ya, masa depan bahasa Arab itu di era yang seperti sekarang ini apa? Ya ini yang saya dapatkan. Makanya saya bicara dari awal ini sebenarnya konsepnya deduktif, teman-teman. Saya bicara umum kemudian menjadi kesimpulan ini di satu slide ini saja. Kalau yang lain-lain itu kan data pendukung, data pengimbang juga. Jadi kalau induktif kan beda. Saya bicara baru kemudian saya ini kan konsepnya segi berbalik. Jadi saya baru kemudian deduktif, kesimpulannya di sini di layar ini. Jadi teman-teman yang masih bingung, Mas, saya ini mau ngambil PBA. Kamu sudah siap dengan prospek ini? Gak apa-apa, Mas. Saya lillahi ta'ala. Saya pengen jadi, katanya Mbak Indri tadi, saya pengen jadi pendakwah, Mas. Karena bahasa Arab itu penting untuk memahami literasi Islam, maka saya harus belajar bahasa Arab dan harus menekuni bahasa Arab dengan cara kuliah di S1 PBA dan juga S2 PBA. Monggo, saya dukung. Mas, saya nggak punya pandangan, Mas, nanti saya kerja apa, tapi saya senang sekali, Mas, belajar bahasa Arab. Monggo belajar bahasa Arab, kan bahasa Arab itu bagus. Bahkan kalau kita mau berbicara bahasa Arab dalam ranah religi ya, bahkan kalau kita niatkan untuk iktidak Nabi, niatkan untuk qudwah hasanah, niatkan kita untuk mengikuti. Saya mengatakan ana jamil, katakanlah ana jamilun, berapa huruf itu? Ana itu ada 3 huruf, ada hamzah, ada nun, ada alif. Jamilun ada 4 huruf. Sudah 9 pahala loh, hanya sekedar mengatakan ana jamil. Al-Ustadzu Fahmi Alwan jamil jiddan. Al-Ustadzu Aldi Mauludi ajmal minal Ustadz Fahmi Alwan. Itu sudah berapa kata, sudah berapa pahala yang saya dapatkan gitu loh. Iya, ya sudah berapa pahala yang saya dapatkan. Tapi kan masalahnya kita hidup di dunia realita gitu, di dunia real gitu loh. Kita butuh kerja, kita butuh makan. Kalau menikah kita butuh nafkah untuk istri kita. Terus gimana gitu loh. Kalau kita hanya mengandalkan prospek bahasa Arab yang seperti ini,
Maka solusinya bagaimana Ustaz? Solusinya pelajari apa yang kamu senangi, dan kamu harus mempunyai yang namanya, kalau dalam bahasa ekonomi itu saya lupa ya, bukan passive income, apa namanya? Saya lupa. Bukan hustle, side gitu loh. Intinya pendapatan sampingan. Saya lupa dalam bahasa ekonominya itu. Saya kan nggak hanya bahasa Arab yang saya baca-baca gitu teman-teman, ada ekonomi juga. Intinya side hustle, ya, side hustle. Harus ada side hustle, harus ada pendapatan sampingan di luar itu. Belajar desain, belajar teknologi, belajar apapun itu yang kalian suka, belajar MC, belajar jadi pembicara umum seperti saya, belajari apapun itu yang di luar studi kalian. Jangan hanya kuliah pulang ya. Kalau kuliah pulang, nanti ketika sudah bekerja ya udah kuliah pulang berangkat kerja terus pulang ke rumah, berangkat kerja pulang ke rumah, nggak ada kegiatan lain. Itu sangat stagnan hidup kita itu. Kecuali kalian memang memiliki pandangan yang berbeda, artinya nggak usah ngoyo-ngoyo Mas, ini kan urusan dunyo. Wis pokoknya kerja, pokoknya dapat gaji, pokoknya iso nyukupi anak istri, pokoknya iso nyukupi awak dewe, ya nggak apa-apa Mas. Ya nggak apa-apa, silakan. Itu kan pandangan kalian. Itu kan terserah kalian. Saya kembalikan lagi kepada kalian. Cuman kalau kalian berbicara tentang prospek bahasa di era 4, it's okay, nggak setuju juga, it's okay. Ini my POV ya, ini my sudut pandang. Ini sudut pandang saya, kalian tentu berbeda dengan sudut pandang saya. Artinya, ya kepala kita berbeda, otak kita berbeda, cara berpikir kita pun juga berbeda. Maka yang saya dapat sampaikan di seminar nasional yang semoga bermanfaat ini, ya udah, prospek bahasa Arab seperti ini. Maka tugas kita apa? Kalau kita mau masuk ke ranah religius, ya sudah, pelajari bahasa Arab untuk mengikuti Kanjeng Nabi, pelajari bahasa Arab untuk memahami literasi agama Islam, agar umat Islam ini semakin didekatkan dengan Al-Quran, semakin didekatkan dengan sumber utama mereka, kemudian dia ngerti Islam, dia ngerti bagaimana hidup dengan konsep Islam, dan kemudian bagaimana Islam ini kemudian dapat membimbing semua pemerintahan kita, yang kemudian kita dapat memajukan negara kesatuan Republik Indonesia kita. Kan enak kalau misalkan orang-orangnya kayak Pak Mahfud MD itu, kan tahu kalian ya, Pak Mahfud MD yang sekarang sudah dideklarasikan jadi wakil presidennya siapa? Pak Prabowo tadi malam kalau nggak salah, atau kemarin ya, baru dideklarasikan. Beliau kan enak kemarin ketika nyerang DPR menyampaikan dalil agama berbahasa Arab loh. Bagaimana beliau menyampaikan dalil berbahasa Arab di depan orang-orang yang nggak ngerti bahasa Arab, kan seru gitu loh. Bayangkan kalau pemerintahan kita, orang-orang yang duduk di bangku-bangku jabatan penting kita ngerti bahasa, ngerti agama, nggak bakal ada yang namanya korupsi, nggak bakal ada yang namanya nepotisme, nggak bakal ada yang namanya hal-hal yang memang tidak diinginkan oleh kita bersama, teman-teman. Maka kalau kita berbicara dalam ranah religi, tendensinya adalah dunia, maka silakan dipikirkan kembali teman-teman, karena itu sangat tidak nyambung. Bahasa Arab dengan dunia itu seperti air dan minyak. Bisa bersatu, bisa, tapi tetap akan ada bedanya mana air, mana minyak. Kalau pengen dapat dunia, ya sudah, ambil jurusan-jurusan yang memang bukan bahasa Arab, IT, teknologi informasi, ya udah, IT dengan dunia ini seolah-olah seperti air dengan jus gitu loh, air dengan marimas, langsung nyatu gitu loh. Tapi apapun itu kan kalau masalah pahala kan kita sesuaikan dengan niat kita saja, teman-teman. Intinya seperti itu, prospek bahasa Arab di era 4.0, dan kesimpulannya dari saya, jeder, simpulkan sendiri. Kalian sudah besar, kalian sudah dewasa, kalian sudah bisa berpikir, silakan disimpulkan sendiri, dan terima kasih, dan ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sampaikan dan saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazila ala taqaddum. Minal madad. Terima kasih. Antum banyak sekarang ya yang udah mengetahui tentang bagaimana urgensi bahasa Arab di tengah persaingan bahasa dunia. Banyak yang sudah dipaparkan, banyak yang sudah dijelaskan. Tinggal antum sekarang kita beralih kepada sesi tanya jawab. Jadi jika antum ada yang ingin tanyakan, silahkan tafadhol terkait tentang tema kita saat ini. Tafadhol teman-teman.
Ustadz, PPT-nya apa di-share di grup? Sudah saya. Baik, jazakumullah, Ustadz. Wa iyyakum. Untuk sesi pertama saya buka 3 pertanyaan. Insyaallah nanti akan menyusul beberapa pertanyaan. Tafadhol. Kepada antum semua yang ingin bertanya, tafadhol. Tanya ya teman-teman ke Ustadz Fahmi Alwan atau ke Ustadz Formazi. Ya, jangan terlalu lama ya teman-teman, biar waktunya juga. Jadi ada pertanyaan langsung antum tanyakan. Jangan takut, jangan malu. Jadi karena takut malu itu nggak akan ada perkembangan, nggak akan ada progres teman-teman. Betul. Bisa bertanya ke Ustadz Forozi atau ke Ustadz Fahmi Alwan. Bebas. Intinya pertanyaannya ini ada. Bisa juga tanya ke Ustadz Aldi kok teman-teman. Terkhusus ke materi Ustadz sekarang. Karena Anda cuma memimpin jalannya seminar ini. Afwan. Ayat kita akan asik. Ayo teman-teman, ini masa nggak ada pertanyaan? Jangan takut ya. Ini kayak banyak yang ingin tanya tapi takut kayak gitu. Nggak apa-apa, jangan merasa pertanyaannya cuma kayak gini. Belum tentu. Kadang hal-hal yang sederhana kita nggak tahu dan itu ternyata berguna, ya teman-teman. Jadi walaupun bukan jurusan PBAA atau jurusan yang lain, jurusan tafsir, teknik atau ada yang perawat, nggak apa-apa, tafadhol. Jangan ada yang takut gitu atas yang ingin antum tanyakan. Ini kalau nggak ada yang nanya, Ana yang nanya. Indri mau tanya. Tafadhol Indri. Afwan Ustadz, misalnya kalau kita kan ingin masuk di universitas bahasa Arab misalnya kayak PBA gitu kan. Nah, planning pertama itu apa ya? Persiapan pertama. Persiapan pertama yang harus Indri lakukan. Kenapa? Tasinya siswa pada